Yang pertama dengan metode grafik. Yang dicari adalah X dan Y, kemudian batasannya 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Batasan kedua yaitu 10X tambah 3Y kurang dari 300, kurang dari sama dengan 300. X dan Y lebih besar daripada 0. Z-nya tujuannya 30X tambah 20Y. Nah, langkah pertama dalam metode grafik adalah menentukan titik koordinat dari batasan-batasannya. Yang batasan pertama untuk X sama dengan 0, maka Y 60, jadi koordinatnya 0,60. Untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 40, jadi koordinatnya 40,0. Kemudian batasan yang kedua, jika X sama dengan 0, maka Y 100, titiknya menjadi 0,100. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 30, titiknya menjadi 30,0. Kemudian mencari titik potong antara batasan 1 dan batasan 2, yaitu dengan mengalihkan batasan 1 dengan 5, batasan 2 dengan 3. Hasilnya dihasilkan Y sama dengan 300/11. Untuk Y sama dengan 300/11, maka dicari X dan dihasilkan X-nya adalah 240/11. Sehingga titik potongnya diperoleh 240/11, 300/11. Kemudian digambarkan pada koordinat kartesius. Nah, diperoleh titik maksimumnya pada titik 0,60 dan 240/11, 300/11 dengan mensubstitusikan ke persamaan Z. Jadi maksimumnya bisa diperoleh pada dua titik, yaitu pada titik 0,60 dan titik 240/11, 30/11. Model grafik berbantu fungsi Z. Nah, fungsi Z-nya adalah 30X tambah 20Y. Garis perbatasannya 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Batasan kedua 10X tambah 3Y kurang dari 300. X, Y besar dari sama dengan 0. Kemudian dimisalkan fungsi Z-nya 30X tambah 20Y sama dengan 2400, sehingga diperoleh titik koordinatnya 0,120 dan 80,0. Kemudian mencari titik pada batasan pertama diperoleh 0,60 dan 40,0. Kemudian dicari titik pada batasan kedua, yaitu diperoleh 0,100 dan 30,0. Kemudian titik potong antara batasan 1 dan batasan 2 yaitu diperoleh 240/11, 300/11. Nah, titik ini dimasukkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini garis batasan pertama, ini batasan kedua. Kemudian ini garis bantu Z, fungsi Z. Nah, ketika digeser, maka titik yang pertama tersentuh yaitu merupakan titik maksimum fungsi Z. Nah, seperti ini. Sehingga titik yang pertama kali disentuh adalah titik 0,60 dan titik perpotongan antara batasan 1 dan batasan 2 yaitu titik 240/11 dan 300/11. Dengan metode aljabar, persoalan LP. Cari X, Y. Z sama dengan 30X tambah 20Y. Daerah perbatasan 6X, batasan 1 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Batasan 2 10X tambah 3Y kurang dari sama dengan 300. X besar dari 0 dan Y besar dari 0.
AP standarnya cari X, Y, X, SX, SY. Kemudian Z sama dengan 30X tambah 20Y tambah 0 kali X, SX tambah 0 kali SY. Daerah perbatasan, batasan 1, 6X tambah 4Y tambah SX sama dengan 240. Batasan 2, 10X tambah 3Y tambah SY sama dengan 300. Diperoleh dua persamaan yaitu 6X tambah 4Y tambah SX sama dengan 240. Persamaan kedua, 10X tambah 3Y tambah SY sama dengan 300. Nah, persamaan dasar yang diperoleh yaitu K 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 kurangi 4 kurangi 2 faktorial. Hasilnya ada 6 persamaan dasar yang diperoleh. Persamaan 1 yaitu di mana persamaan 1 yaitu X sama dengan Y sama dengan 0. Nah, batasan 1 disubstitusikan maka diperoleh SX sama dengan 240. Batasan 2 disubstitusikan maka diperoleh SY sama dengan 300. Jadi disubstitusikan kembali SX dan SY dan ininya. Z sama dengan 30 kali 0, 20 kali 0, 0 kali 240, 0 kali 300. Maka hasilnya 0 atau tidak ada produksi. Kemudian persamaan dasar yang kedua, X sama dengan persamaan dasar yang kedua, X sama dengan SX sama dengan 0. Disubstitusikan ke batasan 1, yaitu diperoleh 4Y sama dengan 240, sehingga Y sama dengan 60. Substitusikan ke batasan kedua, yaitu 10X tambah 3Y tambah SY sama dengan 300, diperoleh 3Y tambah SY sama dengan 300. Nah, jika Y sama dengan 60, maka 3 kali 60 ditambah SY sama dengan 300. Sehingga 180 ditambah SY sama dengan 300, maka SY sama dengan 120. Jadi Z sama dengan 30 dikali 0 tambah 20 dikali 60 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 120. Sehingga hasilnya 1200. Nah, kemudian persamaan dasar yang ketiga di mana X sama dengan SY sama dengan 0. Disubstitusikan ke batasan 1 diperoleh 4Y tambah SX sama dengan 240. Disubstitusikan ke batasan 2 diperoleh 3Y sama dengan 300. Nah, sehingga Y sama dengan 100. Jika Y sama dengan 100, maka 4 kali 100 tambah X sama dengan 240. Hasilnya X bernilai negatif 160. Nah, Z tidak dihitung karena nilai SX bernilai negatif. Jadi tidak visible, bukan visible. Kemudian persamaan dasar yang keempat di mana Y sama dengan X sama dengan 0. Nah, disubstitusikan ke batasan 1 diperoleh 6X sama dengan 240, sehingga X sama dengan 40. Disubstitusikan ke batasan 2, diperoleh 10X tambah SY sama dengan 300. Nah, jika X sama dengan 40, maka 10 kali 40 ditambah SY sama dengan 300, sehingga menghasilkan SY sama dengan negatif 100. Nah, Z tidak dihitung kembali karena SY bernilai negatif sehingga bukan visible. Kemudian persamaan dasar yang kelima di mana Y sama dengan SY sama dengan 0. Disubstitusikan ke batasan pertama diperoleh 6X tambah SX sama dengan 240. Disubstitusikan ke batasan kedua diperoleh 10X tambah 300. Maka X sama dengan 30. Nah, jika X sama dengan 30, maka 6 kali 30 tambah SX sama dengan 240. Sehingga diperoleh SX sama dengan 60. Jadi Z sama dengan 30 kali 30 tambah 20 kali 0 tambah 0 kali 160 tambah 0 kali 0.
hasilnya 900. Kemudian persamaan dasar yang ke-6, di mana Sx sama dengan Sy sama dengan 0. Disubstitusikan ke batasan 1 diperoleh persamaan 6x tambah 4y sama dengan 240. Disubstitusikan ke batasan kedua diperoleh persamaan 10x tambah 3y sama dengan 300. Kemudian eliminasi X menghasilkan Y sama dengan 300 per 11. Nah, untuk Y sama dengan 300 per 11, maka mencari X, substitusikan sehingga menghasilkan X sama dengan 240 sama dengan 240 per 11. Jadi Z sama dengan 30 kali 240 per 11 ditambah 20 kali 300 per 11 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0. Hasilnya 1200. Nah, jadi Z maksimum di titik 0,60 dan di titik 240 per 11, 300 per 11.